Nah, untuk kelas 5 selamat pagi, semangat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Bapak Justinus Darbuak di pembelajaran PKN kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Ingat, tetap jaga kesehatan di rumah ya, supaya tetap sehat dan semangat untuk melakukan aktivitas setiap hari, apalagi untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, materi kita pada pagi hari ini tentang menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menjelaskan adat istiadat di daerah sekitar. Nah, pada hari ini faktor pendukung ya yang akan kita pelajari ya. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, biasanya itu kita awali dengan doa ya. Segala sesuatu yang kita awali setiap hari berarti kita awali dengan doa. Siapkan hati dan pikiran, kita berdoa ya Bapak pimpinnya. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerjaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran daring kami. Pimpin sertai kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat tertanam baik dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai, siapkan buku paketnya, buku catatannya, kemudian alat tulisnya ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, buka halaman di 56 di situ tentang menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia ya. Lihat di situ, makanan khas di setiap daerah berbeda-beda. Tanyakan kepada teman-temanmu mengenai dari manakah asal daerahnya dan apakah makanan khasnya. Karena di sini karena masa pandemi kalian itu jarang ketemu dengan teman-teman kelasnya, teman-teman sekolah, berarti kalian tanyakan kepada kakak, ibu, bapak di rumah tentang makanan khas yang ada di Indonesia. Apa saja nama makanan khas yang kamu temukan? Kemudian tentunya sangat beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Jadi keberagaman makanan khas kita itu dipengaruhi oleh faktor ya. Keberagaman tersebut disebabkan oleh faktor. Jadi ada 3 faktor ya di halaman 57 itu, yaitu secara letak geografisnya itu dipengaruhi juga dengan makanan khas ya, kemudian bentuk negara kepulauan, kemudian kondisi alam. Kondisi alamnya juga dipengaruhi. Nah, kita yang pertama kita lihat bagian A itu di bukunya saya tampilkan juga di layar. Letak geografis. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, serta diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di sini kalian akan belajar nanti di IPS ya, di kelas 6 atau kelas 5 kalian sudah dapat nanti ini. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang, dan selain itu para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi dipengaruhi ya. Jadi letak geografis itu terletak di 2 samudra ya dan 2 pulau. Di situ jalur perdagangan dari luar ya. Itu. Yang B, bentuk negara kepulauan ya. Jika kamu melihat peta Indonesia, kamu akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau ya. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaan masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Jadi karena kita berbeda-beda, terpisah pulau-pulaunya, berarti semua daerah di Indonesia itu kita uniknya ya. Jadi berbeda-beda, satu
berbeda suku, berbeda budaya, tetapi kita tetap satu ya. Meskipun memiliki perbedaan kebudayaan, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain. Mereka juga mempelajari budaya daerah lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya Indonesia. Itu yang Bapak jelaskan tadi. Biar kita berbeda-beda budaya, tetapi kita saling menghargai. Dan itu pun kita bisa mempelajari budaya-budaya daerah lain. Biar kita bukan orang asli daerah situ, tetapi kita berusaha untuk belajar mempelajari budaya-budaya yang ada di daerah itu. Oke, itu cukup jelas dan itu mempengaruhi nanti makanan khasnya, kemudian semua yang dipengaruhi. Kemudian C, kondisi alamnya. Jadi kondisi alam di Indonesia meliputi daerah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Jadi yaitu kondisi alam kita itu ada yang pegunungan, dataran tinggi, kemudian dataran rendah ya. Kondisi yang mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga di daratan rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, kemudian penyediaan jasa kurir, serta guru, yaitu di dataran rendah. Warga di dataran tinggi bekerja antara lain sebagai petani, pekebun, serta penambang ya. Kemudian namun perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara warga. Jadi itu biar berbeda tetapi itu menimbulkan kerjasama antar warga ya. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalkan warga daratan tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirimkan dan menjual hasil pertanian kepada warga di dataran rendah seperti yang karyawan, guru ya. Sebaliknya hasil pertanian dari daratan rendah akan dikirim dan dijual pada warga di dataran tinggi. Nah itu berarti biar berbeda, dia bekerja di dataran rendah, dataran tinggi, tetapi mereka saling bekerja sama, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Di dataran rendah yang kurang, jadi di dataran rendah, di dataran tinggi akan membantu. Kemudian begitu pun sebaliknya ya. Nah, persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan cermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi biar kita berbeda-beda tetapi satu, itu namanya simbol Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi harus kalian biar berbeda-beda tetapi kita satu. Semboyan ini di halaman 58 ya. Semboyan ini diwujudkan pada persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Meskipun rakyat Indonesia memiliki suku, budaya, serta agama yang berbeda, tetapi mereka tetap memiliki tujuan yang sama. Cukup jelas di sini ya. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disikapi sebagai kekayaan yang membanggakan. Oleh sebab itu, setiap warga Indonesia disikapi sebagai kekayaan yang membanggakan. Berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama. Jadi kita saling menghargai. Meskipun negara Indonesia terdiri atas beragam suku dan memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang beragam, tetapi keseluruhan itu merupakan satu kesatuan. Nah, keberagaman bukanlah suatu perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan. Justru perbedaan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah bekerja sama. Oke, itu tadi penjelasan Bapak mengenai faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sampai di sini. Nah, tugasnya di sini kalian di awal tadi tentang menanyakan daerah teman-teman kalian, kemudian makanan khasnya. Nah, tugasnya di rumah kalian cari 5 daerah, kemudian kalian tentukan apa makanan khas dari kelima daerah yang kalian pilih itu. Itu tugasnya ya. Jadi gampang ya. Nah, itu tadi tentang penjelasan Bapak. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi kalian dapat memahaminya. Oke. Sampai ketemu di pembelajaran PKN
berikutnya. Ingat tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Dah.